Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosita, NIM 1814260. Saya akan menjawab dari kelas Perbankan Syariah B semester 4. Saya akan menjawab soal UAS dari mata kuliah Manajemen Pengawasan Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Soal yang pertama itu tujuan dari The Basel Committee. Tujuan dari The Basel Committee itu adalah melakukan kerjasama dan harmonisasi dalam pengawasan perbankan secara internasional. Jadi, dalam tujuan ini diharapkan dapat memperbaiki iklim dan lingkungan operasi bagi bank-bank yang melakukan transaksi, bagi bank-bank yang aktif melakukan transaksi di era globalisasi ini. Maka dari itu, The Basel Committee ini dibentuk karena adanya respon akan kesadaran bahwa pentingnya melakukan kerjasama antar otoritas pengawasan perbankan secara internasional. Selanjutnya, nomor 2, bagaimana kondisi permasalahan perbankan di Indonesia sejak tahun 1992. Menurut sumber yang dikelola oleh Carl Johan, bahwa Indonesia itu mengalami permasalahan perbankan yang signifikan itu sejak tahun 1992 dengan indikasi kredit yang bermasalah yang terkonsentrasi pada bank-bank pemerintah lebih dari 25% dari jumlah total pada tahun 1993. Pengaruh negatif lainnya itu bersumber dari kebijakan ekonomi makro pada saat itu, di mana jumlah uang beredar, kredit tumbuh dengan sangat cepat setelah diregulasi pada tahun 1988 yang diperketat lagi pada tahun 1991 sampai 1992. Selain itu ada masuknya modal jangka pendek yang mempersulit manajemen moneter, sehingga tingkat suku bunga menaik dari 10% menjadi ke 16%. Selanjutnya itu ada faktor yang harus diperhatikan dalam permasalahan perbankan. Ada 3. Yang pertama itu kualitas manajemen bank, terutama dalam melakukan manajemen risiko. Manajemen risiko itu penting ya dalam permasalahan perbankan, karena manajemen risiko itu melakukan identifikasi, memantau, mengendalikan risiko yang mungkin akan timbul pada kegiatan usaha bank itu sendiri. Nah, yang kedua itu kondisi dan kebijakan ekonomi makro. Dalam hal ini yang harus diperhatikan itu manajemen modal, yang merupakan persyaratan penting dalam bank yang bisa menjadi benteng pertahanan bank dalam menghadapi risiko yang mungkin akan timbul. Yang ketiga itu efektivitas pengawasan bank. Efektivitas pengawasan bank ini biasanya dilakukan oleh otoritas moneter atau otoritas pengawasan perbankan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya itu pertanyaan yang ketiga, bagaimana sih seharusnya pelaksanaan pengawasan yang efektif bagi bank dan lembaga keuangan syariah? Pengawasan yang efektif itu sebaiknya melakukan pengawasan yang langsung maupun tidak langsung. Dalam hal ini, bank berkewajiban memberikan laporan, keterangan, penjelasan yang sesuai dengan tata cara yang ditetapkan. Hal ini sangat penting untuk dilakukan karena agar prudential regulation yang diterapkan
dapat secara efektif melakukan transparansi dan akuntabilitas melalui accounting dan auditing. Dan tentunya sistem pengendaliannya harus kuat dengan adanya regulasi, komunikasi yang teratur dengan baik, penerapan sanksi kerjasama. Selain itu juga adanya manajemen risiko. Manajemen risiko ini sangat penting ya dan harus proaktif karena memang risiko tidak bisa dihindari, namun kita bisa mengurangi dari dampaknya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.